sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio Surabaya. Selamat datang di Happy Sharing, persembahan dari Happy Family Center yang malam ini bergabung juga dengan STT Happy Family. Tema tetapi yang kita ambil adalah bersemi di tengah pandemi atau di kala pandemi, dan Dr. Wijanadi udah ada di depan saya. Beliau yang memberikan tema dan langsung saya mau bantah tema itu karena menurut saya Pak Wid ya, pandemi ini ngerusak tiga aspek dalam kehidupan kita. Tubuh rusak, jiwa rusak, roh rusak. Kok bisa bersemi? Apanya yang bersemi nih? Justru kalau saya katakan bersemi di musim semi, Nah, gampang. Semua orang bisa, Betul, gitu kan? betul. Dan tidak perlu kita ngomong gitu. Bener. Enteng gitu. Semua tahu gitu kan. Istilahnya menyiram tanaman di musim hujan, gampang gitu. Gitu. Tapi kalau kita lihat, ya memang fakta bahwa pandemi ini ya COVID-19. Tapi saya tidak berbicara COVID-nya. Pandemi di sini bukan patologinya, bukan virusnya, tapi dampaknya gitu, kan, merusak tadi itu ya. Dan kita melihat bahwa memang hampir semua aspek secara umum ya, itu memang rusak, hancur. Dan seluruh dunia mengalami ini. Nah, itu sebabnya disebut pandemi kan, karena menyangkut sebagian besar negara dan 5 benua ini terdampak semua. Tapi kita mau belajar dari sebuah kenyataan ya. Saya ambil dari kejadian 26, kisahnya Ishak. Ishak mengalami zaman itu masa kering. Ya, dia mau ke Mesir. Kenapa Ishak mau ke Mesir? Kalau saya boleh jawab, niru bapaknya. Karena bapaknya dulu sempat kejadian itu ngilangnya ke Mesir juga. Nah, gitu kan? Ya. Like father like son lah. Nah, dan kalau kita lihat ke belakang juga nanti zamannya Yusuf ada kekeringan, Mesir limpah. Nah, jadi sebetulnya memang bapaknya pernah ngalami, tapi lebih umum lagi, kayaknya semua orang tahu deh. Masa-masa kering itu ternyata ada satu wilayah khusus. Dan itu selalu ya Pak ya? Ya, kayaknya kecenderungannya seperti itu. Itu peristiwa Ishak ya. Tapi kalau kita lihat apa yang ada di alam, kita bisa belajar. Pada masa-masa kemarau, itu ada justru hasil-hasil yang lebih baik daripada yang lain. Pada saat musim hujan, pada masa musim subur. Misalnya saya kan dari Tuban. Nah, itu sering kering tuh. Legen doang nggak kering kan? Saya mau ngomong legen itu ya. Legen itu ternyata hasilnya jauh berkualitas saat kemarau. Buah siwalan itu justru pada saat kekeringan dia justru mengeluarkan air lebih banyak. Iya, jadi selain siwalannya legennya. Hasil yang diminum itu yang untuk gula itu lebih berkualitas, lebih manis saat kemarau. Kalau kita lihat secara logika, memang saat itu fotosintesis terjadi dengan sempurna. Gitu kan. Makanya hasilnya bagus. Gitu ya. Kita bisa lihat seperti itu. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi justru secara umum itu mengalami problem. Tapi ternyata ada beberapa yang justru menjadi istimewa di sana. Nah, zaman sekarang pandemi ini COVID, ya kita lihat hampir semua rontok. Tapi ada tiba-tiba yang dulunya nggak diperhatikan orang, boom, apa? Sepeda, masker, nah, hand sanitizer, itu nggak pernah diperhatikan orang. Dulu di toko cuma 5.000 dapat botol kecil. Itu orang beli satu nggak tahu kapan habisnya. Betul, bahkan sampai kadaluarsa kadang-kadang. Nah, tapi tiba-tiba laku keras. Ya. Termasuk nanti yang lebih partai, alkoholnya dan sebagainya. Ya, kita lihat tiba-tiba jahe empon-empon. Iya. Meledak. Padahal dulu orang nggak tahu, misalnya alang-alang lah, inilah itulah. Itu nggak diperhatikan, malah harganya murah sekali waktu itu. Iya. Justru itu yang saya sebut bersemi secara alami. Ada yang bersemi secara alami justru di tengah-tengah pandemi itu. Ya, jadi kalau ada orang yang jual jahe ngomong nggak laku, aneh justru. Ya, jual masker ngomong sulit jualnya, aneh. Betul ya. Justru bersemi secara alamiah. Kalau orang ngomong nggak bisa,
justru pertanyaannya kenapa ini? Iya. Ya, gitu ya. Betul. Jangan-jangan orangnya keserang pandemi ini. Nah, itu dia. Karena menurut saya walaupun masker tuh kan sekarang di mana-mana katanya banyak. Ya. Tapi ketika saya waktu menaik sepeda kadang-kadang masker saya ini bisa jatuh, lepas dan kena tanah. Kalau udah gitu kan saya malas ngambil nih. Udah beli yang baru aja misalnya 5.000 kayak atau 10.000 ya udahlah. Istilahnya ya cincai lah kita beli gitu. Dan saya pikir iya juga ya, ini kayak air minuman dalam kemasan yang gampang sekali terjual. Versi saya sih gitu. Benernya kan kayak gitu, bersemi secara alami. Tiba-tiba ya. Betul. Secara alami, bersemi secara alami. Jadi di tengah-tengah pandemi itu ada yang tiba-tiba bersemi secara alami. Ya. Udah, nggak perlu promosi banyak-banyak itu udah. Betul. Udah laku. Kalau mau promosi tentu lebih baik gitu kan ya. Betul ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi saat seperti itu yang kita butuhkan cuma informasi. Iya. Tuh. Ya, kalau ada orang nggak tahu bahwa zaman-zaman sekarang ini ya masker laku, jahe laku, aneh juga gitu kan. Betul. Betul ya. Benar. Jadi berarti dia betul-betul ketinggalan informasi. Ya. Faktanya memang seperti itu. Jadi memang pandemi itu merusak. Betul. Tapi tetap bagaimanapun juga ada satu sisi dia justru membuat beberapa hal itu bersemi di tengah-tengah kehancurannya. Iya. Tapi kan kalau kita ngomong secara itu berarti kan minoritas yang bersemi nih. Yang majoritinya semua pada kelimpungan, hancur, berkeping-keping. Cuman minoritas ini yang tidak diperhatikan dulu waktu masa old normal kalau menurut saya. Itu nggak diperhatikan, tiba-tiba bisa boom dan ya mereka ngeruk. Saya pikir ini tabur tuanya gimana? Ini minoritas dalam tanda kutip minoritas bisnis inilah gitu. Itu yang sisi ekonomi ya, laku gitu ya. Tapi kita lihat sisi yang lain. Tadi kan efeknya juga macam-macam ya. Sekarang kita lihat suami istri. Pada saat PSBB, dulunya mungkin jarang ketemu. Iya. Sepanjang hari ketemu. Tapi kadang-kadang sepanjang hari ketemu banyak berantemnya. Nah itu. Kelamaan ketemu akhirnya. Nah di situ ya. Jadi tapi ada banyak yang dipulihkan. Iya juga, saya setuju kalau itu. Ada banyak yang dipulihkan. Benar. Jadi ternyata ada bersemi. Ya, bahkan persemian yang kadang-kadang mungkin tidak terduga tahun depan ini pasti nambah anggota baru. Nah itu yang saya ngomong gitu. Ternyata manusia pandemi pregnancy nih. Nah iya kan. Ada banyak yang meninggal. Betul. Ya akibat COVID dan segala macamnya. Sebagainya itu. Tapi juga ada tambahan nanti ini. Iya, saya nggak mikir seperti itu bahwa ternyata jumlah penduduk yang berkurang ini akan digantikan oleh istilahnya bayi-bayi baru di tahun depan ketika husband and wife ini lama di rumah, nggak bisa keluar-keluar, ya hiburannya apalagi sekarang. Ayo mah, ayo, gitu kan? Ya, gitu kan? Ya masa nanti ada KB dan sebagainya itu sisi yang lain. Tapi kan ada banyak yang ternyata memang kita lihat data pasti meningkat. Betul. Itu lihat. Sekarang problem misalnya gereja. Cara kerohanian lah. Nggak bisa offline ini. Iya. Nah, yang menarik beberapa bulan lalu kan BRC ya Bilangan Research Center itu mengadakan survei. Ternyata ada beberapa gereja yang jumlah jemaatnya waktu offline kemudian online, ternyata online meningkat. Wow. Viewer ya, betul. Itu masih dilihat dari viewer poin yang muncul ya. Betul. Padahal bisa satu viewer itu beberapa orang. Betul. Kayak misalnya saya. Saya kalau waktu buka itu satu pakai laptop, saya pindahkan ke TV besar, pakai sound system di situ, betul. Speakernya lebih mantep gitu ya. Bener. Untuk orang 3. Iya benar. Itu kalau isinya 3. Itu 3 itu. Bayangkan, itu kalau dihitung satu-satu ada yang meningkat. Betul. Apalagi kalau dihitung secara real, ternyata ada yang meningkat. Iya. Secara umum turun pasti. Pasti. Dibandingkan ya offline dan online totalnya turun. Iya. Tapi ada ternyata meningkat. Bahkan yang di luar dugaan saya, persembahan pun ada yang meningkat. Saya kok nggak bisa memikir nih kalau ini. Karena kan kadang-kadang ini QR code dikeluarin berulang. Saya pikir ini cari dana beneran nih, kehabisan dana atau gimana gitu. Ada memang secara umum. Jadi dari hasil riset itu secara umum memang turun. Pasti karena tadi tidak kan ada. Dikatakan kan bahwa pandemi itu dampaknya betul semua aspek. Betul. Tapi ternyata di segmen-segmen yang rusak tadi itu ternyata ada yang secara alamiah muncul.
Ya memang kalau kita lihat pasti ada faktor-faktor tertentu. Kenapa dia tiba-tiba yang lainnya rontok, kenapa dia bersemi gitu kan. Pasti ada sesuatu di dalamnya ya. Tapi kita kan sedang tidak bahas itu. Sedang bahas itu. Dan sebetulnya saat-saat ini misalnya kalau Prima Radio mau lihat, sebetulnya ini kan juga satu sisi hiburan. Betul. Ya, yang dulunya misalnya di rumah, ya mau lihat apa? TV ya gitu-gitu nggak terlalu banyak. Betul. Ada alternatif. Saya pikir pendengarnya pasti meningkat. Mudah-mudahan gitu kan. Ya, mudah-mudahan. Dengan banyak di rumah gitu ya. Benar. Jadi ada banyak muncul yang namanya bersemi secara alami itu. Ya. Betul. Jadi memang faktanya memang begitu. Covid merusak ya. Tapi di tengah-tengah kerusakan secara alamiah ada yang sedang bersemi. Kita masih di Happy Sharing bersama dari Happy Family Center dan SCT Happy Family bersama Dr. Wijanadi. Dan kita sedang membahas soal bersemi di kala pandemi. Nah, kalau kita ngomong soal istilahnya sesuatu yang muncul, sesuatu hal atau apakah ini cuma sebagai tren sesaat, Mbak? Berseminya ini tren sesaat kah? Atau bisa nantinya di kedepannya malah jadi tren ini akan ya seperti itu. Maaf kata kayak kita ngomong kayak bangunan gereja misalnya. Akhirnya orang karena dimanjakan seperti ini, mereka akhirnya nggak pergi nih ketika nanti keadaan sudah normal kembali. Udah di rumah aja kayak gini gitu. Yang saya sempat bertanya-tanya waktu itu, pendapat hamba-hamba Tuhan nih, mengatakan bahwa banyak jemaat yang justru kerohaniannya bangkit di situ. Dan kalau saya amati beberapa orang memang kehausan mendengar firman, kehausan menyembah bersama. Betul. Itu tinggi banget. Betul. Tinggi banget. Ya, dengan kata lain kalau dulu kadang-kadang ada istilah, lah gereja lagi, ya acara lagi gereja gitu ya. Betul. Sekarang banyak tanya, kapan gitu ya? Kapan gitu ya? Jadi memang kalau seperti tadi yang muncul tadi bersemi tadi, suatu saat betul-betul kembali normal misalnya, memang pasti turun. Ada penurunan. Tapi saya yakin yang turun pun tidak rendah drastis sebelum pandemi. Jadi dia mungkin akan kembali ke garis normalnya dia. Iya. Bukan misalnya, gampangnya masker. Sebelum pandemi pakai masker itu, wah ngapain? Orang mau deket itu rasanya apa gitu ya? Bener. Aneh gitu. Nanti setelah pandemi, betul total ini misalnya COVID ini hilang, pakai masker itu sudah tren. Ya, betul. Umum normal gitu ya. Kita keluar mungkin tempat banyak debu dan sebagainya udah biasa pakai masker, udah sadar gitu. Di tengah kerumunan orang udah mulai sadar. Jadi ada memang ada beberapa hal bisa turun, tapi tidak akan kembali ke posisi sebelum pandemi. Masih itu bisa, yang turun. Masih bisa bergerak lah istilahnya. Iya, masih bisa kita bergerak. Kita nggak bisa ngomong profit taking, tapi paling nggak dia masih bisa bergerak di situ. Betul. Jadi ada kemerosotan nanti kalau normal, beberapa beberapa mungkin juga nggak kembali merosot, bisa berlanjut, ya. Kenapa? Ya karena ketika waktu bersemi itu ternyata betul-betul menghasilkan, bukan cuma misalnya kalau legen gitu ya, gak cuma segernya aja, gitu ya. Ternyata minum legen ternyata misalnya bangun tidur lebih fresh misalnya, ada manfaat gitu ya. Tambahan. Bukan saat minum. Kalau minum waktu panas wajar lah ya. Betul, esnya tapi banyak. Gitu siapa tahu ketika minum legen, banyak orang minum legen ternyata bangun tidurnya, karena istilah toa itu bagi ratu ya. Betul. Toa itu no toa. Mereka percaya ketika mereka habis minum toa bangun tidur akan lebih segar. Ya saya nggak tahu karena saya bukan peminum toa gitu ya. Dan itu alami sebenarnya. Kalau saya pikir itu kan alami, itu adalah proses fermentasi dari ragi istilahnya. Iya, ada alkohol yang muncul dalam tanda kutip, tapi bukan sesuatu yang buatan yang akhirnya tubuh pun masih bisa terima dengan gitu. Kayak misalnya tubuh lagi musimnya agak dingin, hangat, tidurnya lebih deep sleep-nya lebih lama. Kalau versi saya seperti itu. Mungkin ya. Iya kan? Ya, jadi ada kalau ketika dia bersemi itu memberikan nilai tambah, saya yakin nggak akan tiba-tiba hilang begitu saja, atau kembali ke posisi normal. Pasti akan ada pertahanan dia
Ya. Pasti, ya. Kalau tadi kita ngupas cerita Pak Wi di awal soal Ishak yang lari ke Mesir segala macam karena ada satu tempat di tengah pandemi waktu itu yang dikhususkan. Sekarang ini banyak orang yang sempat saya ajak ngobrol, mereka juga tanya nih, ini kapan kita menemukan tempat yang istilahnya yang kayak Mesir ini yang masih ada susu, madu, dadi dan segala macamnya, kapan nih? Sudah bulan ke-5 menjelang ke-6 tidak ada apa-apa, tidak nampak awan setapak tangan pun. Ada beberapa orang kan masih ngomong seperti itu nih, Pak. Ya. Jadi yang menarik itu ternyata pada waktu Ishak mau ke Mesir Tuhan ngomong enggak. Ya. Ini jadi menariknya di situ kan. Dilarang tuh beneran. Enggak usah. Kamu tinggal di Gerar nanti sebagai orang asing di situ. Dan ketika Ishak tinggal di sana, Ishak menabur. Di ayat yang 12 dikatakan maka menaburlah Ishak. Yes. Bukan cuma menabur ternyata. Di ayat 18 dikatakan ia menggali kembali sumur-sumur bapaknya. Bapaknya dulu ketemu kan. Bener. Oh, akhirnya diminta, dia gali lagi sumur lain. Ini aneh nih. Dia susah-susah terus akhirnya diminta, ya udahlah. Udah kasih gitu kan. Iya, betul. Nah, tapi dia gali lagi sumur. Diminta lagi yang kedua tuh. Gali lagi sumur. Nah, artinya apa? Di sini saya melihat bahwa Ishak itu kenapa dia bisa jaya? Salah satunya adalah dia bersemi dengan aksinya. Dia melakukan sesuatu, dia nggak diam. Take action lah istilahnya. Take action, ya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan untuk itu. Dalam hal ini, kalau bicara tentang menabur menuai, Ishak menerapkan yang namanya ya teknologi pertanian. Yes, itu. Pasti. Pembenihan dia pasti pilih. Betul. Ini yang pas sama musim kemarau yang airnya dikit apa nih? Ya? Benih pasti dipilih yang terbaik. Kemudian bagaimana dia menabur dan sebagainya, mungkin dengan jaraknya ya, cara naburnya itu dia tahu dah jarak-jaraknya seperti apa. Enggak gerombol gitu, enggak mungkin. Jadi teknologi pertanian pasti dijalankan dan pengairan. Nah itu. Dia tahu bahwa ini kering nih. Gandum itu tetap perlu air gitu. Tetap perlu air gitu. Meskipun Tuhan yang nyuruh tapi dia tetap melakukan itu. Betul. Jadi perlu aksi, perlu sebuah tindakan. Nah, di tengah-tengah yang seperti sekarang, ya, kita perlu melakukan sebuah tindakan. Tindakan pertama apa? Terhadap kalau ini produk yang ada, ayo kita modifikasi. Kita tambahkan sesuatu deh di dalamnya. Add-on bahasanya. Iya, jangan kalau yang dulu seperti itu gitu ya, misalnya ya, terus bertahan. Loh kalau seperti itu mau bersemi bagaimana? Bener. Bisa-bisa menyusut. Bener. Dan banyak yang terjadi seperti itu. Iya. Justru tambahkan sesuatu di dalamnya. Mungkin kemasannya. Ya, kalau yang online itu fotonya itu yang ditampilkan yang menarik. Betul. Saya melihat beberapa itu, aduh, seperti apa ya. Tapi ada juga kemarin lucu ketika melihat di online itu kan. Iya. Toko online. Kebetulan saya deket tempat itu. Ya, fotonya menarik. Iya. Ayo ke sana yuk coba. Nah. Ternyata tahu nggak? Itu kaki lima kecil. Tampilannya keren. Kalau saya nggak ke sana, nggak tahu. Saya yakin mau beli itu. Iya. Tapi saya waktu itu jujur nggak jadi beli. Karena tahu tempatnya. Tapi kalau itu online, nggak menarik banget. Betul. Bener. Dari namanya, dari fotonya sangat-sangat menarik. Hampir beli. Tapi karena kebetulan deket, ayo ke sana yuk. Gitu sekalian kan. nih. Sekalian gitu ya. Ternyata begitu. Ya, jadi ada sesuatu yang ditambahkan nih. Ada sesuatu ditambahkan sehingga punya nilai. Ya, sehingga orang bisa tertarik. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya naik mobil yang itu salah satu itu ojek online lah, ojek mobil ya. Ternyata begitu saya masuk ada sekat itu. Betul, saya juga kemana. Bener. Ya, ini salah satu ini. Mobilnya tetap, tapi diberi sekat supaya apa? Orang mau. Dua-duanya merasa aman, supirnya aman, kita juga aman. Betul. Ya, jadi seperti itu. Kalau enggak nanti yang siapa yang mau nyetir kan? Betul. Ya, kalau enggak juga siapa yang mau naik lagi gitu kan? Ya kan sama-sama was-was akhirnya. Betul kan? Nah, itu ada sebuah terobosan ternyata seperti itu. Ya kalau kita lihat sekarang iklan-iklan misalnya restoran atau bank, dia menunjukkan bahwa di sini itu dijaga loh kesehatannya. Betul. Protokol kesehatan itu kita konsentrasikan gitu ya. Gitu. Itu sebagai nilai tambah sehingga orang mau ke sana. Kalau enggak, orang pasti mikir. Enaknya kemana ini gitu kan? Jadi ada banyak yang kita bisa manfaatkan untuk menambahkan dari yang ada. Ya, di sini kita bisa pakai dengan Dengan WA ya, di share gitu ya.
Instagram juga penuh dan sebagainya, kita bisa manfaatkan itu. Nah kalau kita diem gitu ya, itu tersedia limpah. Jadi kita ini nggak bisa nunggu mujizat, tapi kita harus take action dulu sampai mujizat itu menghampiri kita akhirnya. Ya. Misalnya kita kudu gerak dulu nih. Dan sisi mujizat nanti. Tapi setidaknya kita kasih dulu akal sama Tuhan. Ilmu pengetahuan, teknologi itu adalah ilmu pengetahuan itu mempelajari hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. Ada keteraturan. Yes. Allah kan konsisten ketika dia menciptakan hukum alam, ini bergerak begini, ini begini. Nah, kita mau lihat, kita manfaatkan. Jadilah teknologi. Yes. Jadi kita ngomong ilmu pengetahuan, teknologi itu netral. Jadi semuanya itu sebetulnya Allah sendiri yang menciptakan, kita hanya memanfaatkan dan menggunakan. Itu sebabnya ilmu marketing penting dalam keadaan seperti ini. Ya. Sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk menambahkan itu bukan ilmu baru. Betul. Ada banyak udah tahu gitu loh. Cuma tidak melakukan. Nah, betul. Ada banyak yang bisa dilakukan sebetulnya untuk hal-hal seperti itu kan. Tahu tapi nggak take action dia. Nah, ya percuma gitu kan. Makanya, jadi bersemi karena ada aksi. Ada sebuah kegiatan, action. Kalau enggak, bagaimana? Nggak bisa. Betul. Gitu ya. Saya pun sebagai dosen mikir ini harus strateginya harus diapain gitu ya. Betul. Saya udah mempersiapkan beberapa hal yang dulunya nggak ada gitu ya. Saya masukkan. Saya udah persiapkan itu. Saya udah lakukan sesuatu. Gitu. Karena beda lah tatap muka. Iya, betul. Dengan Zoom itu ada perbedaan gitu ya. Saya lihat anak saya itu guru-gurunya, wah kadang-kadang matematika 2 jam nih di kelas. Tapi ya sampai kurang-kurang waktunya. Begitu di Zoom 30 menit kelar semua tuh bahan. Terus gurunya bingung, ngapain ya? Karena masih ada beberapa menit lagi kan. Karena mereka beda sekali. Monolog dengan interaksi yang betul. Dalam kelas tuh beda sekali. Apalagi juga kalau kita lihat ya. Kalau mereka semuanya harus Zoom ya dengan online ya. Beban kuota mereka juga tinggi. Tinggi sekali, Pak. Betul. Jadi saya juga harus mensiasati itu. Betul. Supaya mereka merasa semangat karena biayanya rendah tapi berkualitas itu yang harus ditambahkan. Nah itu yang saya pikirkan gitu. Saya nggak mau ngikuti biasa. Jadi ini memacu saya untuk berpikir saya memberikan nilai tambah meskipun produk itu masih sama. Tapi saya berikan nilai tambah. Gitu ya. Itu langkah pertama. Jadi kita tetap menggunakan jenis yang lama. Yang kedua kita bisa menggunakan jenis baru. Nah ini sedikit ngomong tentang dunia marketing ini, ilmu marketing ya. Siap. Yang baru ini yang pertama itu dengan diversifikasi. Jadi kita menggunakan dari apa yang sudah ada, kita manfaatkan. Misalnya ini ya, ada salon. Ya. Ini sepi nih salon nih sekarang nih. Ditambahkanlah produk-produk. Sampo, tonik, apa ya sekitar perambutan gitu ya, kalau rambut gitu ya. Betul. Kalau make up ya sekitar itu. Dulunya nggak sedia, coba sekarang disediakan gitu kan. Ya. Seperti itu. Jadi ada kalau restoran mungkin tambahkan snack. Ya. Jadi itu. Jadi apa yang ada kita manfaatkan. Sumber daya yang ada inilah kita gunakan supaya ada nilai tambah. Kalau yang tadi itu tetap produknya sama, nggak nambah tetap tapi ditambah berikan nilai tambah. Kalau sekarang enggak ada produk baru. Tapi menggunakan apa yang sudah ada. Jadi kalau ada A ini A+ nih. Nah, kan gitu kan? Ya. Misalnya selama ini, kamu mau potong rambut kesini aja, kita sekarang home service nih. Kita bisa ke rumah nih. Sama sebenarnya. Ya. Cuma A+ kan. A+. Jadi ketika orang datang ke salon mau potong rambut ini, ternyata saya juga perlu ini gel. Saya cari nggak ada nih, gitu kan? Betul. Pas ada, langsung beli bisa juga. Itu nilai tambah, gitu kan? Ya. Habis makan siang misalnya di restoran, ya. Kan nggak banyak orang gitu kan. Betul. Tapi ternyata ada kayaknya pisang gorengnya oke nih. Gitu. Menjengkelkannya di situ. Gitu kan. Benar-benar. Padahal semula mungkin nggak ada, nggak terpikirkan atau mungkin nggak mau ke sana. Tapi saat ini waktunya deh. Diversifikasi. Jadi apa yang kita punyai, sumber daya yang kita punyai, tempat ya, uang, tenaga gitu ya, karyawan itu kita manfaatkan untuk bisa menelurkan produk baru, tambahan di situ, ya. Karena
nanti dengan bertambahnya itu, jangan-jangan nih, ya yang semula orang datang ke sana karena makan rawon kita, gitu ya. Besok dia datang bukan karena rawon kita, karena pisang gorengnya. Nah, beli rawon juga. Gitu kan. Kalau rawonnya bungkus dulu nih, pisang gorengnya gitu kan? benar. Betul. Jadi itu bisa membuat bersemi dengan aksi-aksi kita. Ya. Kita masih ada di Happy Sharing bersama dari Happy Family Center dan STT Happy Family. Yang pengen memberikan masukan atau pertanyaan silakan di 0811 30 1038, 0811 30 1038, atau di live Facebook ya di channel Prima Radio spasi SBY. Itu kita lagi live di situ, Prima Radio spasi SBY. Terima kasih buat yang sudah memberikan like-nya. Dan kita juga live Instagram live nggak di? Enggak ya? Enggak. Berarti kita nggak live di Instagram, kita live di Facebook saja. Dan ini juga bisa dilakukan juga untuk kita ber-WA ya, WhatsApp di 0811 30 1038. Saya masih penasaran soal setelah diversifikasi apa lagi nih? Kan ilmu marketing dikeluarin. Nah, konglomerasi. Kita mengenal istilah konglomerasi biasanya orang yang kaya raya, betul, bener. Kelasnya Pak Lim, Pak Eka dan sebagainya itu ya. Tapi betulnya konglomerasi itu bukan begitu. Memang beliaunya seorang konglomerat. Tapi bukan karena duitnya banyak, bukan. Betul. Jadi konglomerasi itu maksudnya dalam dunia marketing itu adalah pengembangan produk yang di luar kemampuan semula. Jadi sumber dayanya berbeda. Punya apotek ini, buka bengkel. Aneh nih. Ya. Apotek sama bengkel urusannya apa? Ya, beda kan? Bener. Total beda kan? Beda. Itu namanya konglomerasi. Jadi sub unit dari bisnis utama kita. Ya. Kadang-kadang nggak nyambung sama bisnis. Iya, nggak nyambung. Betul baru. Ya, kalau kita punya bengkel, kita perlu karyawan baru gitu. Bener. Tempat baru juga. Karena kalau buka bengkel di apotek, jangan-jangan buat bengkelnya laku nanti apoteknya tutup gitu kan. Nah, kanibalisme nih kiri kanan siapa yang kalah. Betul. Nah, itu namanya konglomerasi. Memang saat ini berat memang kalau konglomerasi. Ya, tapi siapa tahu kita melihat satu celah. Ya, kita melihat satu celah yang terkait dengan mungkin posisi kita, tempat dan sebagainya. Tapi bisa dilakukan konglomerasi tadi, ya. Jadi produk yang ada kita bisa manfaatkan. Kemudian kita bisa tambahkan nilainya di dalamnya. Kemudian kita bisa melirik ya, sama sekali ladang baru ini. Bisa jadi. Ya, ada pepatah kan mengatakan kalau belum dicoba kita nggak tahu. Nggak tahu, ya. benar. Tapi bukan berarti coba-coba yang asal tidak berhikmat. Betul. Gitu ya. Asal, tidak berhikmat. Tapi ada ya hikmatnya. Yang dengan pertimbangan informasi, gitu kan? Dengan pertimbangan data. Ya, sekarang ini kalau udah ngomong data paling enak. Gitu betul. Ya. Tidak terbantahkan dan itu sangat membantu sekali gitu ya. Betul. Jadi kalau memang kita bisa melihat, masuklah. Ya, misalnya dulunya kita nggak berpikir nih jual HP. Betul. Ya. Sekarang laku loh. Iya. Itu secara alami. Tadi yang mungkin yang dilirik itu adalah produk-produk yang bersemi secara alami tadi itu. Itu salah satu alternatif. Itu mungkin dulu nggak pernah kita singgung. Tapi sekarang musimnya loh. Betul. Sekarang musimnya. Gitu. Dan itu bisa jadi jebakan tertentu misalnya nih. Kan sekarang semuanya harus butuh handphone untuk sekolah nih. Iya. Begitu handphone udah dibeli, udah oke, uangnya diterima, mulai cerita nih. Pak, kalau handphone kan layarnya kecil nih Pak. Kalau anak itu lama-lama nanti kacamataan tuh. Ini tablet ada yang gedean nih. Udah uang di tangan, udah dicoba-coba terus ditawarin tablet. Mulai mikir nih, minggu depan balik nih, udah tablet 1 ya. Itu kan salah satu bentuk add-on dan diversifikasi juga. Iya, betul. Ya, kalau tiga-tiganya dilakukan dan itu bisa. Betul. Ya, lebih bagus. Tapi paling tidak kita bisa melihat salah satu. Kita nggak bisa diam. Dalam posisi pandemi nggak bisa diam. Betul, kita sedapat mungkin di rumah gitu. Makanya istilahnya work from home. Gitu kan. Bukan cuma stay. Stay at home, nonton TV. Nah, itu ya. Ya, saya juga ngajar juga gitu. Di rumah tetap produktif. Tetap produktif. Jadi kita jangan, apalagi gitu ya, posisi di Surabaya. Ya. Marketnya besar. Marketnya besar. Tinggal kita pinter-pinter cari celah. Gitu ya, cari celah. Nah, gunakan
sedapat mungkin apa yang kita punya, ilmu, jaringan, ya, teman-teman itu nggak perlu sungkan. Ada pepatah begini, dulu saya pernah belajar perbatuan, batu permata gitu ya. Nah di situ dikenal istilah begini, orang-orang batu itu memang watu. Ya. Mereka kadang-kadang saya berpikir begini semula, kok tega ya sama temen? Pertanyaannya, kalau nggak temen, orang nggak kenal, sulit. Iya. Batu sekian gitu ya, sulit gitu kan? Ya, kecuali ya kita punya toko, punya itu sudah sangat terkenal. Tapi untuk ke sana itu berat banget gitu. Betul. Ya. Jadi memang seperti itu, memanfaatkan. Tapi bukan berarti dalam hal ini terus kemudian melakukan tipuan dan sebagainya ya. Jadi memanfaatkan boleh, merugikan jangan. Ya. Istilahnya kan gitu ya. Kualitas. Memanfaatkan dalam arti tidak konotasi negatif ya. Benar. Memanfaatkan dalam artian secara prediksi, secara itu masuk. Tetap profesional. Ya, tetap profesional. Jadi bukan ada unsur tipuan gitu atau merugikan, bukan begitu. Ya, kembali ke kualitas. Karena tadi kalau kita nanti pada masa-masa pandemi ini tidak berkualitas, sebelum pandemi habis, jangan-jangan juga habis juga. Apalagi tadi ya, setelah pandemi bagaimana gitu ya. Ya, masih pandemi, jangan-jangan justru habis. Ya, tadi kalau saya ngomong tentang unsur-unsur yang bersemi secara alami itu salah satunya kenapa ya kualitas. Jadi kalau kita ngomong produk, ya memang produknya berkualitas. Ya, kita beli masker tetap kita lihat dong tetap. Kalau harga sama, gitu ya. Jadi harga kualitas tetap marketingnya tetap jalan. Betul. Tetap jalan. Tempat, ya, tampilan dan semuanya itu tetap jalan gitu ya. Kualitas terutama kualitas. Ya. Kalau saya lihat dari data-data kemarin survei tadi, bilang riset itu, ada banyak gereja yang sudah siap online-nya, perlengkapannya. Ya, mereka udah ngambil start duluan. Yang mereka nggak siap sama sekali itu yang akhirnya di belakang dan mengalami kemerosotan. Ini salah satu contoh ya. Marketing dunia juga begitu. Ya, tentu ada faktor nanti yang lain ini. Ya, tadi bersemi secara alami, bersemi karena aksi, dan ada terakhir ini yang menjadi gongnya. Yang penasaran sekali lagi kita masih ada di Happy Sharing ya, dan seandainya Anda mau berinteraksi dengan kita silakan WA kita terbuka 0811 30 10 38 maupun di Facebook kita di Prima Radio _SBY. Ini juga ada banyak sekali yang melihat kita, dan semoga misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung dimasukkan ke kolom komen. Nanti di situ akan kita coba bacakan dan akan kita coba untuk memberikan jawaban misalnya dari Dr. Wijanadi yang ya bisa membantu seandainya Anda pengen mendapatkan sesuatu pencerahan malam hari ini. Karena ya seperti tadi saya bilang, saya sempat membantah bahwa mana mungkin ada yang bersemi di kala pandemi. Ternyata data yang dibuka oleh Dr. Wijanadi membuat saya, iya benar juga ya. Ada juga kesempatan di tengah kesempitan, kayak Warkop bilangnya seperti itu. Ada kesempatan dalam kesempitan. Tidak ada yang selalu sempit. Di saat terjepit kita juga bisa melejit nih. Gitu. Yang ketiga apa nih? Ini mulai penasaran nih. Ya ini kita lihat di ayat 12 ya, Kejadian 26 12 dikatakan apa? Maka menaburlah Ishak tanah itu dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat dan sebagainya kan. Sebab ia diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati Tuhan? Gitu kan? Di ayat 3 di atasnya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Orang diberkati Tuhan karena disertai Tuhan. Pasti. Nah, kenapa Tuhan menyertai Ishak? Karena Ishak mau nurut katanya Tuhan. Simpel ya. Logika. Mesir itu limpah. Gampang perjalanan. Gerar itu kering. Betul. Faktanya orang Filistin nabur paceklik. Ya, Ishak pakai air, sumurnya diambil, airnya dipakai menyiram, tetap paceklik. Betul. Sumur yang kedua diminta, tetap ngalami paceklik karena keringnya ini luar biasa. Benar.
Tapi Ishak tetap menuai dengan limpah. Ada yang dibedakan. Karena dia bisa berlaku berbeda. Dia nurut Tuhan. Nggak masuk akal kayaknya. Loh, kalau masuk akal, ya bukan Tuhan. Tuhan nggak perlu ngomong. Iya, pikir. Bener. Ya, kamu tak kasih kecerdasan, ada hikmat, ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, manfaatkan, gunakan. Gitu kan? Tapi ada satu sisi. Ketika orang itu nurut Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, ternyata ada perlakuan yang berbeda Tuhan. Dan ini adalah sebuah faktor X yang mungkin orang nggak pernah bisa menghitung secara data dan secara matematikal. Ini nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Orang Gerar paceklik, Ishak menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Wow. Benar. Orang Gerar tanda kutip mungkin tambah miskin, Ishak tambah kaya, bahkan menjadi sangat amat kaya. Itu ayat paling enak. Kenapa? Cuma satu. Tuhan ngomong gak usah ke Mesir, tinggal di situ sebagai orang asing. Ishak nurut. Nurut ini yang susah. Kayaknya simpel ya. Tapi nurut ini yang susah. Nurut ini susah. Kadang kita bisa membedakan antara misalnya ini suara Tuhan atau suara hantu. Iya. Atau ini. Nah, itu mendengar suara Tuhan nanti. Ya. Kadang-kadang wah ini nubuat apa lu buat nih. Nah, ya kan kadang-kadang bisa ini harus gini nih. Kadang-kadang kayak dalam otak bahasa kita bisa ngeluarin suara yang mirip-mirip dengan yang itu tadi. Suara hati atau suara Tuhan gitu ya. Betul. Memang kalau kita semakin sering berkomunikasi dengan Tuhan, kemarin di Blessing Hour itu sama Mbak Ira, ada yang tanya begitu, bisa nggak kita dengar suara Tuhan? Bisa, tapi bukan berarti audible. Wahai kamu, dengarkanlah, ini aku Tuhan Allahmu gitu ya. Nanti bisa lari itu, kayak wayang jadinya malah. Ya, bisa melalui dilintaskan dalam pikiran, bisa dalam hati, bisa melalui peristiwa sekitarnya. Tapi satu hal yang paling penting untuk mendengar itu adalah memang sikap hati kita mau mendengar Tuhan. Ke gereja, firman Tuhan disampaikan. Kalau hati kita nggak terbuka untuk terima firman Tuhan, nggak mau terbuka untuk mendengar suara Tuhan, pulang, lucu, iki lo keras lo, nggak dapat apa. Gak dapat apa. Cuma dia menikmati intonasi dan artikulasinya orang di depan ini ya. Hiburan. Iya. Stand up comedian. Apa bedanya di situ? Betul, kan? Betul. Gitu kan. Tapi kalau dari awal sudah sikap hati, mau dengar, bisa dengar kok. Dapat sesuatu kok. Saya ngalami. Ya, jujur ini dulu waktu saya lulus S1 gitu ya. Ya, diwisudakan dengan penghargaan ya terbaik gitu ya. Suatu saat dapat terima khotbah. Menurut saya secara keilmuan ngawur ini. Lalu saya ngomong, gini kok katanya pendeta besar, ngawur. Tapi Tuhan tegur saya. Kamu lihat orang-orang, apa yang mereka sedang alami. Ya, dengarkan khotbah. Menurut kamu mereka itu terima berkat enggak? Iya, untuk mereka. Terus kalau kamu enggak menerima, dia menerima, yang salah pengkhotbahnya atau kamu? Oh, saya nangis. Jujur saya nangis. Itu salah satu contoh itu ya. Ada banyak. Yang penting sikap hati kita. Jadi dari situ saya belajar sikap hati untuk mau mendengar. Jadi waktu berdoa kita jangan ngomong sendiri, ngomong perintah Tuhan gitu ya. Tapi sediakan hati untuk menerima suara Tuhan. Mungkin saat itu Tuhan nggak bicara. Karena Tuhan tahu kok kapan, bagaimana caranya, melalui metode apa. Tuhan tahu persis untuk berbicara. Kita jangan gurui Tuhan gitu ya. Ada saatnya nanti kita akan dijawab Tuhan. Tuhan akan bicara dengan berbagai cara. Itu ya. Nah, yang menarik di situ ya, Ishak itu mau melakukan firman Tuhan ternyata. Nah, kata mendengar ini ya. Ini menjadi ayat yang sangat-sangat penting bagi orang Israel. Ulangan 6 ayat 4. Bunyinya simple. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarkanlah. Kata dengar itu Shema. Shema itu mendengar. Tapi enggak cuma sekedar hear, enggak. Enggak cuma sekedar listen, bukan. Enggak. Tapi mendengar di situ LAI sering menerjemahkan kata Shema itu menjadi taat. Jadi seperti budaya kita nih, orang Indonesia nih. Diomongi gitu. Dulu nggak ngerungokno gitu kan, nggak mau dengar gitu ya. Sama. Oh, dengar kok. Tapi bukan dengar telinga. Memang
untuk mendengar firman Tuhan ya pertama melalui telinga. Yes. Kalau kita saat ini bisa baca gitu ya. Tapi mendengar karena itu diucapkan Tuhan, mendengar. Dari mendengar kita ngerti. Otak kita ini ya kita belajar bisa nangkep. Betul. Oh ternyata begini gitu ya. Jadi firman Tuhan rasional ada. Kalau enggak misalnya gini, kamu pergi ke sana, Ishak jangan pergi ke Mesir. Itu kan rasional, dimengerti kan? Ya. Tapi setelah itu dihayati. Apa sih maunya Tuhan? Kemudian dilakukan. Nah ini baru Shema. Makanya terjemahan juga bisa taat. Nah, didengar, betul. Dimengerti, digumuli, kemudian dilakukan. Nah, dan itu yang seringkali terjadi penyesalan ketika seseorang udah mulai dewasa, terus dia ngobrol sama temennya kan gitu. Tahu gitu saya dengerin tuh perintah orang tua saya zaman dulu. Temennya nanya perintah yang mana? Ya mana saya tahu, saya nggak denger. Jok paling nggak enak. Tapi kan sering kali ucapan itu terucap dari seorang. Wah tahu gitu nurut orang tua nih. Nah, nurut, denger, taat itu Shema. Jadi ada beberapa action yang di dalam satu kata mendengar ini nggak cuma sekedar pakai kuping, tapi pakai otak dan pakai hati, berarti ya. Iya. Dan kalau kita mau belajar nih, misal psikologi kan ada kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Yes. Mendengar. Kognisi, afeksi, menggerakkan juga. Itu baru manusia seutuhnya. Oke. Kalau hanya berdiri di sini, ini bukan manusia. Ngerti maksudnya? Iya. Ini dari otak. Iya. Gitu. Ini dari otak gitu loh. Nah, Tuhan melihat kita seutuhnya. Karena Tuhan juga sayang kita seutuhnya. Tuhan itu menghargai kita seutuhnya karena Dia menciptakan kita seutuhnya. Itu sebabnya ketika kita mendengar bukan cuma telinga. Dimengerti, kalau dengar percuma, kalau cuma dengar gitu, apalagi cuma hear gitu ya, percuma gitu. Tapi begitu listen, mengerti, nggak boleh berhenti di situ, harus digumuli dan dilakukan. Yes. Nah itu baru Shema. Nah Ishak melakukan itu sederhana sih kayaknya, ya. Disuruh nggak berangkat ke Mesir gitu. Tapi pergumulannya nggak gampang loh. Betul. Pergumulannya nggak gampang. Ngertinya gampang. Benar. Gampang sekali ngertinya, gitu ya. Tapi pergumulan untuk melakukannya nggak gampang loh. Ini kering ya. Orang Jawa berkata, terus aku kudu lapo. Kadang-kadang seperti itu. Di tempat yang miskin dalam tanda kutip, miskin air, cuaca juga gini, aku harus apa? Nah, itu kan selalu akan secara logika kan pasti akan dikeluarkan kan. Nggak makan di sini kan. Ya. Lah itu seninya di sana sebetulnya. Jadi ketaatan dimulai dari mendengar. Itu dasar. Nah, pergumulan Ishak itu sebetulnya dijelaskan oleh Rasul Paulus, Roma 12 ayat 2. Dikatakan kan begini, janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah melalui pembaruan akal budi. Ya. Jangan engkau menjadi serupa itu, jangan engkau menjadi satu skema. Bahasa Yunaninya. Satu skema, satu pola, satu cara berpikir, satu cara melihat, satu cara bertindak, satu cara menyikapi dengan orang-orang dunia. Ilmu pengetahuan teknologi mempelajari hukum alam yang diciptakan Tuhan benar. Tapi problemnya, apakah kita sudah sampai final? Teknologi, pengetahuan sampai final belum? Kalau kita di tengah jalan, berarti kita memahaminya masih setengah-setengah. Pasti. Itu sebabnya namanya ilmu pengetahuan teknologi bisa gagal. Karena dia tidak sampai pada final, sampai sempurna dia memahaminya. Apalagi ketika dosa masuk, ini yang kita mengajarkan, alam semesta mengalami kemerosotan. Nah, itu. Jadi yang kita pelajari secara maksimal pun, sempurna pun, itu dalam keadaan kemerosotan. Tidak 100% mungkin dipelajari maksimal nih, padahal 80 nih. 20-nya masih belum. Apalagi ada banyak kalau kita lihat, mungkin kemerosotan bisa sampai di bawah 10%. Wow. Gitu kan? Nah, jadi kita boleh tetap harus melihat tadi, mencari data gitu ya, supaya tahu ini apa-apa ini yang berseminya secara alami gitu ya. Kemudian kita melakukan aksi apa ini betul. Kita penting. Tapi jauh lebih penting adalah poin ketiga, bersemi dengan berkat ilahi. Ini yang membedakan antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan.
Ini yang membedakan antara orang-orang yang kenal nama Tuhan, yang berseru-seru, yang berharap sama Tuhan, dan yang tidak. Bedanya di sini. Maka Rasul Paulus ingin mengatakan, jangan kau menjadi satu skema dengan dunia. Karena skemanya dunia paling sempurna pun tidak sempurna. Nah, itu. Gitu kan? Iya. Ya. Itu sebabnya kita harus mengalami perubahan morfe. Itu dikatakan identik dikatakan enggak. Jadi ada sedikit berbeda. Kalau morfe itu lebih banyak di permukaan. Jadi kalau rumah, jangan engkau menjadi satu blueprint dengan blueprintnya dunia. Ubahlah supaya terjadi perubahan wajah. Ya, yang nampak, tampilan gitu kan. Tapi dasarnya dari mana? Karena memang blueprintnya sudah dirubah. Pengertiannya di sana itu bagus. Ada baik, ada yang benar, ada. Tapi nggak sepenuhnya baik, tidak sepenuhnya benar. Alkitab itu mengajarkan yang 100% benar. Karena dia memang diberikan oleh pencipta kita. Kalau saya beli HP misalnya terbaru, canggih. Begitu buka dusnya, yang saya cari bukan bingung cari HP-nya. Manual book nih. Manual booknya. Dan itu yang biasanya dilupakan oleh orang. Nah, ya kalau pengen bisa menggunakan secara optimal ini, baca itu manualnya. Operasikan sesuai dengan buku manualnya yang diterbitkan oleh pabriknya. Kita mau optimal hidup, lakukan sesuai dengan buku manual yang diterbitkan oleh pabriknya nih. Oleh pabriknya kita, gitu kan? Simpel sebetulnya ya. Memang pergumulan ini yang nggak mudah, ya. Makanya sebetulnya kenapa harus bergumul? Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, aku akan memberi hati baru, bukan otak baru. Iya, itu yang saya kadang-kadang mikir, ini hati baru apaan nih? Iya kan? Iya betul. Karena pergumulan, supaya apa? Kita bisa berubah bentuk, berubah rupa, nggak satu skema dengan dunia, gitu kan? Ya, pikiran dirubah memang, pembaruan harus dirubah, tapi dasarnya dulu hati. Kembali, hati lebih kuat daripada pikiran. Ini suatu saat kita perlu bicara itu. Ya, hati lebih kuat daripada pikiran. Secanggih apapun pikiran kita, tunduk sama hati. Itu bisa dibuktikan sampai hari ini, gitu ya. Oke, itu sebabnya kita harus mengalami pembaruan pikiran dari perubahan hati. Ya, ada tidak satu skema dengan dunia, gitu ya. Kemudian dikatakan apa? Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kehendak Allah aja kita perlu bedakan, apalagi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita tinggalkan. Bedakan dulu kan, baru ditinggalkan. Betul. Kita nggak mungkin bisa meninggalkan kalau nggak membedakan. Jangan-jangan ketika kita menganggapnya itu adalah kehendak Allah, kita lakukan. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang tetap serupa dengan dunia. Satu skema. Nonton TV, banyak perceraian. Itu cerita-cerita itu. Lu itu orang Kristen. Pertanyaannya, Alkitab ngomong apa? Soal perceraian. Gitu kan? Betul ya? Betul. Usaha itu kaya itu gara-gara usaha gini. Itu melawan hukum, ilegal. Apalagi ilegalnya adalah hukum Allah. Gitu kan? Kalau kita serupa dengan dunia satu skema, kita akan ikut mereka. Nggak apa-apa itu bercerai. Nggak apa-apa itu bisnis ini, nggak apa-apa bisnis begitu, nggak apa-apa dengan cara begini, nggak apa-apa dengan cara begitu. Firman Tuhan, standar. Apakah kita mau satu skema dengan dunia atau tidak? Ishak nggak mau. Orang berbondong-bondong ke Mesir, waktu Tuhan ngomong, nggak. Ishak, saya nggak mau ke Mesir. Dikira kering, nggak apa-apa. Kering, iya kering. Lah kok tetap dikira? Tuhan yang ngomong. Kayaknya simpel ya. Kembali lagi pergumulan. Tapi itulah memang kenyataannya seperti itu. Ya, ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang karena nggak bisa membedakan tadi, jadi skema. Itunya kita perlu yang namanya belajar firman Tuhan. Termasuk mendengarkan ini saat ini. Nah ya. Semoga happy sharing ini bisa memberikan banyak sekali manfaat dari kata ini. Saya baru tahu skema itu ternyata seperti itu. Selama ini saya tahu skema adalah seperti ini, tapi ternyata ketika di breakdown
justru lebih ngerti akhirnya saya. Oke, seperti ini yang harus kita lakukan, seperti ini yang harus kita hati-hati, seperti ini yang harus kita tinggalkan nantinya. Ya. Gitu. Karena dunia punya blueprint. Yes. Ya, gaya dunia. Ada yang baik banyak. Ada yang benar banyak gitu ya. Kalau kita ngomong kebenaran, sebetulnya Alkitab itu 2 loh. Ada yang kebenaran berdasarkan standar, ada kebenaran hakiki. Sebetulnya filsafat sama juga berbicara begitu. Cuma filsafat tidak ketemu kebenaran hakiki, tapi Alkitab memberikan kebenaran hakiki. Itu aletheia dan diskaya gitu ya. Tapi saya nggak sedang ngomong itu gitu ya. Tapi emang saya mau tunjukkan sih sebetulnya tingkat kebenaran Alkitab seperti apa gitu, tingkat keakuratannya seperti apa, luar biasa. Itu sebabnya kita belajar yuk. Nggak gampang. Ya, makanya Roh Kudus kan ada. Ya, untuk jadi penolong ya. Iya, Tuhan tahu gitu loh. Kita nggak akan mampu, kita perlu ditolong. Makanya dia mengatakan akan datang penolong yang lain. Kita perlu ditolong, didampingi supaya apa? Waktu menggumuli nih loh, kita akan dimampukan untuk bisa melakukan. Yes, diberikan hikmat, wisdom dan understanding di situ. Dan kemampuan. Nah, itu. Kemampuan ini yang penting. Ya, kita udah oke. Aduh, gak berani ngelangkah. Itu orang Indonesia sekali. Itu pentingnya Roh Kudus. Ya, itu pentingnya Roh Kudus gitu. Tapi yang penting kita aku mau. Kalau saya berdoa kan pas kadang-kadang sering ya, saya juga manusia gitu ya. Tetap punya kelemahan, gagal gitu ya. Saya cuma akhirnya, Tuhan, aku gak bisa. Roh Kudus, aku gagal. Tapi aku mau. Aku mau. Ayo buat. Aku mau lagi. Dan berikan kemampuan. Ya saya siapapun saya tetap manusia. Yang tubuh saya sudah tercemari dosa gitu ya. Meskipun sudah ditebus, tapi dampak itu nggak serta-merta langsung hilang dulu. Betul. Nanti disempurnakan ketika Yesus datang kedua kali kan gitu. Tetap efek itu ada. Rasul Paulus mengatakan, yang baik yang ingin aku lakukan. Tapi justru yang jahat yang aku lakukan. Gitu ya. Jadi kesanggupan kita, kemauan kita memang penting ditolong oleh Roh Kudus. Tapi satu sisi, kitanya seperti apa? Betul. Ya, kalau kita tidak menanggapi, ya, kita tidak mau bersemi dengan berkat ilahi. Ya, cuma 2 poin tadi. Yang tentu belum tentu bisa berhasil. Ya. Yosua mengatakan, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati seperti yang dikatakan firman Tuhan, maka kita akan berhasil dan beruntung. Berhasil dengan alami dan aksi. Betul. Beruntung yang poin karena, ketiga. Faktor X-nya malah. Bayangkan ya, di kekeringan orang Gerar paceklik, Ishak menuainya limpah-limpah. Itu beruntung itu. Berhasil dan beruntung. Bener, itu ya. Ilmunya diterapkan, jalan, tapi ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan di situ. Jadi ketika kita berani berbeda dengan cara dunia, Tuhan juga akan membedakan kita. Mantap. Waktu kita udah habis, Dr. Wijanadi. Terima kasih sekali. Bersemi di kala pandemi ini ternyata bisa membuka mata orang-orang yang mungkin sudah, bahasa kerennya sekarang udah hopeless, sudah nggak tahu ini bulan ke-6 mau ngapain, tapi justru masih ada Tuhan. Masih ada faktor ketiga itu tadi ya. Faktor ketiga itu justru menentukan. Divine blessing itu yang ternyata membuat kita beruntung nanti. Iya, berhasil dan beruntung. Dr. Wijanadi, terima kasih. Next kita akan ngobrol lagi lebih banyak karena beliau sedang membahas soal komunikasi antara suami dan istri. Ini kayaknya seru sekali untuk kita breakdown di sini. Apalagi sekarang banyak sekali suami dan istri yang mungkin terlalu sering ketemu, malah nggak ketemu akhirnya. Malah isinya berantem, malah yang satu sepedaan ke timur, satu sepedaan ke barat nih. Jadi ketemu sih, tapi secara fisik, tapi secara mentalitas dan rohnya nggak ketemu. Oke, Happy Sharing kita tutup, dipersembahkan oleh Happy Family Center dan juga STT Happy Family. Kita ketemu lagi di Jumat depan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Gimana? Udah lega kan? Cuma di Happy Sharing kamu bisa keluarin semuanya. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.